Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati dan saya muliakan tentunya Bapak Kepala Desa Karya Bakti, kemudian tim rombongan dari KPHT Kelinjau, serta Bapak Ibu sekalian yang hadir di majelis ini. Lebih awal saya ingin mengajak kepada yang hadir di majelis ini untuk selalu banyak-banyak bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya hingga saat ini kita masih dalam keadaan baik, sehat, afiat, sehingga kita bisa berhimpun di tempat ini dalam rangka sharing bersama. Saya hadir di sini dibawa tim dari KPHT Kelinjau, bukan untuk mengajari, mengedukasi Bapak Ibu sekalian, bukan, tapi kami ke sini niat kami adalah silaturahmi untuk sharing bersama. Karena bintang itu selalu di atas kepala orang lain, ya. Seperti sampaikan Pak Sugeng, saya adalah pakarnya, tapi saya menganggap Bapak juga pakarnya. Kebetulan mungkin saya itu mempelajari lebih lama, jadi berkahnya pada hari ini saya bisa bermuajahah dengan Bapak di sekalian di majelis ini. Berikutnya perkenalkan, nama saya tadi Pak Kades sudah disampaikan, nama saya Suwondo, itu adalah nama ciri khas, nama orang Jawa, dan saya tidak memungkiri saya mengaku orang asli Kalimantan, tidak, karena kita itu harus komitmen, di mana nasab kita berasal harus bangga. Bapak saya itu orang Kepri, Kepulauan Riau, kakek nenek ibu saya itu dari Cepu Blora, tapi sudah lahir di Bandar Lampung. Saya lahir di Kabupaten Cepu, Sumatera Selatan. Jadi itu Jawa Melayu. Cuman saya nikah dapat orang Klan di Tenggarong, orang Sunda Tasik, lingkungannya Jawa. Istri saya sendiri orang Tasik, bahasanya Jawa. Saya dulu bahasa Jawa itu hanya bisa bahasa Jawa Moko, ya. Alhamdulillah sekarang itu bahasa yang halus-halus, yang lembut, bahasa maksudnya yang sering dituturkan oleh tua-tua kita itu, insya Allah saya memahami dan bisa melafalkan karena lingkungannya gitu. Karena kebanyakan komunitas Jawa itu ditanya pakai bahasa Indonesia, jawabnya juga Jawa, sehingga di kampung saya itu RT 18 itu mayoritas Tunjung itu bahasanya juga bahasa Jawa yang dituturkan di kampung itu. Itulah kehebatan, kebanggaan kita selaku yang dirintis pendahulu kita. Kebetulan sekarang adalah menyongsong HUT RI ke-79, kita harus bangga dengan kata-kata Bhinneka Tunggal Ika. Ada tambahnya Tanhana Dharma Mangrua. Walaupun berbeda-beda kita tetap satu, yaitu satu bangsa Indonesia. Mungkin Pak, langsung kita ke materi, ya. Mungkin Bapak Ibu sekalian itu pegang tulisan yang dibacakan oleh Pak Sugeng. Tapi nanti materi kita bisa kita share di internet agar Bapak Ibu sekalian bisa mudah mempelajarinya. Karena sebetulnya kita belajar itu lebih baik itu seperti ini. Namanya sekolah lapangnya seperti ini. Learning Management System. Ya, belajar lewat seperti ini itu adalah belajar yang mengenal. Kalau kita duduk di gedung, di kampus, kadang-kadang kita ngantuk, tapi kita belajar itu sesuai karakter kita. Jadi kita saling interaksi, saling mengisi, itu yang lebih baik. Sekilas perkenalan sudah Pak, ya. Saya tinggal di Tenggarong, Pak, Tenggarong seberang. Dari kampungnya Mas Sugeng itu masih melewati beberapa kampung. Di sini sebutannya kampung apa desa, Pak? Desa. Oh, kalau di Bero ya kampung, sama di Mahulu. Ya, berarti Pak Kepala Desa sudah tepat, Pak. Ini ada laman, ini iklan pemasaran, ya. Kalau websitenya kalau di Google
ada jenis pencari ladang ternakan pulut, itu usaha saya. Bapak sekalian, di desa kita kan mengenal lebah dan tawon. Lebah dan tawon itu makhluk yang sama atau beda? Beda. Ya, terima kasih, sudah tepat sekali. Karena ada orang bilang itu madu tawon. Tawon itu tidak pernah menghasilkan madu. Jadi kita sepakati ya, kenapa kita harus kenal? Jangan sampai nanti Bapak pengen budidaya lebah, tapi yang budidaya itu tawon. Tidak apa-apa juga sih, asal profit. Itu tawon pespa, gitu kan. Nggak ada madunya, nggak ada propolisnya, nggak ada nektarnya. Cuman dia ada apa itu larvanya untuk bekal mancing. Dan konon itu ada juga fenomena itu sudah dipanen untuk di negara-negara maju seperti di Cina, di Jepang itu fenom dari tawon pespa itu dipanen untuk kegiatan di medis ya, untuk bahan-bahan pengobatan. Kenapa sih saya awali tawon dan lebah harus kita jelaskan agar kita itu tidak salah pilih ya. Kemudian kita untuk ciri-ciri fisiknya ya, kalau fisik lebah itu Pak, kumbang itu masuk golongan lebah, kelulut itu masuk golongan lebah. Jadi dari fisiknya lebah itu bentuk tubuhnya itu agak padat, agak ster gitu, punya bulu-bulu butru, bulu-bulu halus kayak disongkok gitu, itu lebah. Tapi kalau tawon tidak Pak, bentuknya itu langsing, tidak ada bulu-bulu butru, itu tawon langsing. Makanya kalau orang Jawa Pak Kades, mohon maaf Pak, Jawi Kundu Pak Kanjeng Jawa Timur ini ada istilah kalau orang Jawa itu pinggangnya nawon kemit langsing. Nah itu bagian dari salah satu ciri tawon langsing. Kalau pastel, kemudian lebah itu sebagai agen polinator, sedangkan kalau tawon adalah predator serangga. Polinator, tahu polinasi, pernah dengar kan kata penyerbukan. Jadi lebah itu Pak sebagai agen terbesar penyerbukan yang mengawinkan tumbuh-tumbuhan, termasuk ini kalau pohon gaharu nanti itu bunga jasa yang paling besar yang mengawinkan ketemunya serbuk sari dan butik itu adalah jasa lebah. Itu sudah diteliti. Mungkin kalau sekarang sudah ratusan tahun yang lalu. Bapak pernah dengar Albert Einstein, penemu bom atom yang memporak-porandakan Nagasaki dan Hiroshima tahun sebelum Indonesia merdeka? Dengan saya juga belum Pak pernah baca itu dengan teorinya yang terkenal kan itu belajar di sekolah itu kan V sampai MC kuadrat atau relativitas. Tapi di sela-sela kesibukannya, Albert Einstein itu juga meneliti lebah. Bisa dibuktikan di Google yang punya paket. Lebah menurut Albert Einstein. Menurut beliau itu ada ya? Ya. Apabila lebah musnah di muka bumi, kesempatan hidup manusia itu hanya 4 tahun. Karena 99% itu yang termasuk kayu banggris apa itu bisa jadi biji apa itu 99% itu jasa lebah, lainnya serangga lain atau angin. Makanya kalau kita berternak lebah itu konsepnya seperti sebetulnya multi ganda. Kalau kita punya kebun buah atau jambu atau apa, nanti yang ngawinkan itu lebah, buahnya itu lebat, untuk tuanya, nektarnya, polennya diambil lebah, ke kandangnya untuk tuanya, buah hasil. Teori, tapi kalau dipraktekkan insya Allah gitu. Makanya di penangkaran bibit di Singkinta, di Purwakarta, bibit tanah merah sana, untuk penyerbukan bawang merah yang dengan mereknya ada, aku lupa mereknya, itu kan bawang merah kan ditanam pakai biji. Itu untuk bantu penyerbukannya, di pembibitannya itu tiap berapa beken itu disimpan lebah agar bawang tersebut penyerbukannya normal dan bijinya kualitasnya bagus untuk selanjutnya dikemas, dijual, dan kita petani yang menanamnya. Pernah dengar bawang merah yang ditanam biji sudah pernah? Ada Pak, ada di toko-toko itu.
Kalau di tempat saya orang nanam bawang merah itu sudah pakai biji, kayak sawi gitu, disemai dulu, nanti beberapa bulan baru dipindah gitu. Itu kalau 1 hektar cukup 1 kantong Pak. Kalau pakai umbi berapa ton? Kemudian kalau lebah itu hanya butuh 3 unsur Pak. Nektar, resin atau lilin, dan yang terakhir adalah polen atau serbuk sari. Lebah itu makhluk yang paling bersih Pak. Ya. Kalau tawon, sarangnya itu dari kayu lapuk, tanah liat, bahkan kotoran binatang, kotoran sapi, kerbau dibuat untuk sarangnya. Itu tawon. Kalau tawon itu bisa menyengat berkali-kali Pak. Tapi di golongan lebah yang menyengat seperti apis, serena, dorsata atau di pohon-pohon bangkis yang tinggi itu biasanya itu nyengat sekali dia mati karena bagian buku atau ruas perut bagian bawah itu tuh lepas karena dia begitu nyengat dia naik kayak pancing gitu di sengatnya kalau lebah itu putus gitu. Kalau tawon bisa berkali-kali gitu. Yang nyengat berkali-kali masuk kelas tawon. Kemudian nah kalau lebah itu ada yang menyengat dan ada yang tidak menyengat. Nah yang kita nanti akan fokus ke lebah yang tidak menyengat ya, yang sengat. Kalau lebah yang menyengat itu Pak mungkin bisa dilanjut. Nah itu contoh bedanya kan yang ada bulu-bulu bujunya itu lebah. Kalau orang Jawa bilang tawon unduan, kalau orang Sunda niruan, banyak namanya. Nah, masing-masing suku punya nama sendiri. Nah kalau yang sebelah itu kan tawon yang nggak ada bulu-bulu bujunya. Nah kalau yang itu yang sebelah sana nggak begitu jelas itu tawon membawa jangkrik atau itu, Pak. Iya. Dia. Yang atas itu saya ambil itu di lubang kayu, entah tawon apa. Lumayan yang tawon itu sengatanya itu bisa bengkak lebih. Karena kalau lebah itu tidak begitu agresif Pak, bisa dijinakkan. Tapi kalau tawon itu tergolong agresif, dia peka banget. Ya. Terima kasih. Ini tawon lagi nangkap jangkrik karena tawon itu tadi kan predator. Tawon itu makanannya itu serangga, ulat, jangkrik. Nah kalau di kolong-kolong rumah ada buat sarang dari tanah, ulat itu masuk kelas tawon Pak. Iya betul Pak. Itu masuk kelas tawon Pak. Dia makanannya serangga. Termasuk lebah ini lebah. Ini kadang juga ditangkap dimakan ini. Ya tabuan atau tawon vespa itu kadang juga nangkap lebah dimakannya. Gitu. Nah, lebah secara umum ini lebah yang menyengat Pak ya, lebah yang menyengat ya. Lebah ini yang di pohon-pohon tinggi besar itu Pak. Di Benggris tuh. Ya, Tawon gum. ini ya orang Jawa bilang tawon gum. Ini tawon glodok Pak, atau tawon unduan, atau bahasa ilmiahnya apis serena. Ini apis serena lebih gede. Ini biasanya yang dibudidayakan, digembalakan kalau di Lampung, di Jawa, di daerah perhutani, di Blora itu ada yang ini aslinya ini endemik dari Australia Pak. Dari Australia diimpor ke Indonesia. Ini agak gede daripada ini. Ini bisa digembalakan di mana ada musim itu di malam di bawah. Nanti beberapa hari di situ diangkut lagi gitu. Malam berangkat gitu.
Kalau ini yang belum bisa dibudidayakan Pak, siapa tahu ada peneliti yang mau mempelajari ini yang tawon gum Pak. Tawon gum itu belum ada yang membudidayakan secara khusus. Ya mungkin lawan setan. Sakit kepala itu. Kalau ada nanti siapa tahu kan Pak, kan pakai APD ini Pak, karena cara pelindung dirinya nanti diteliti bagaimana ini bisa dibudidayakan. Kalau yang dua ini jenisnya itu banyak Pak yang apiculum. Nah ini contohnya. Ini mellifera yang sebelah tadi. Ini ada ini di NTT yang jenis ini. 1, 2, 3, 4 ini 5 ini bisa dibudidayakan semua. Yang ini asli Kaltim punya Pak. Sampai ke Sarawak. Apis kacang invasi. Mungkin penelitiannya dulu orang Ukraina atau orang Rusia karena nama